elastic goes, they expand and shrink. Halo semuanya, pada video ini saya akan menunjukkan cara membuat web sederhana berbasis PHP dan MySQL dengan fitur Create, Read, Update, Delete untuk sistem toko buku Sinar Gemilang. Nah, fokus kita itu nantinya kita hanya akan membuat web dalam segi fungsionalitasnya saja. Jadi kita tidak akan fokus pada tampilan, karena fokus kita hanya pada fungsionalitas dan integrasi web dengan database MySQL. Nah, nantinya tools yang akan digunakan untuk membangun aplikasi ini yakni ada XAMPP, yang mana XAMPP itu sebagai web server lokal. Ada PHP MyAdmin untuk pengelolaan database-nya, serta ada juga VS Code yang akan digunakan untuk menulis kode PHP. Nah, sedangkan PHP dan MySQL merupakan teknologi utama atau bahasa yang digunakan. Jadi MySQL itu database-nya, PHP adalah bahasa untuk pengembangan webnya. Untuk struktur filenya itu nanti akan ada koneksi.php. Koneksi.php ini nantinya sebagai penghubung dari web ke database. Ada juga index.php. Index.php ini akan menampilkan semua data buku dan menyediakan tombol CRUD. Jadi ini kayak anggaplah kalau web kerennya itu homepage lah gitu. Ada juga file tambah buku.php. Jadi di file ini form akan dibuat untuk menambahkan buku baru. Jadi ini berfungsi untuk add gitu, untuk update. Selanjutnya file edit buku.php. Pada file ini form dibuat untuk mengedit data buku. Selanjutnya hapus buku.php. Nah, di sini nantinya digunakan untuk menghapus data buku. Ada juga form pesan.php. File ini nantinya untuk membuat transaksi pemesanan. Nah, tapi untuk membuat transaksi pemesanan ini bukan cuma form pesan lah. Kita buat satu file lagi, yakni proses pesan.php. Nah, jadi pada file proses dan file form pesan ini digunakan untuk membuat transaksi pemesanan. Kita mulai dari koneksi.php terlebih dahulu. Jadi ini untuk mengkoneksikan web dengan PHP. Diubah nama database-nya, teman-teman. Aku gak mau pakai kode yang ini, ribet kayaknya. Soalnya aku pakai itu sih, GitHub Copilot, jadi auto gitu. Ada positif ada negatifnya. Sesuaiin aja sih. Koneksi MySQL connect localhost. Urusannya emang default root aja sih, pasang login waktu itu. Untuk password gak kasih password khusus.
That's right, yang di bawah ini tadi. Untuk database ini ya, di PHP method. Toko underscore buku. Oh, salah. If connection-nya udah sama dengan ini ya. Nah, F down untuk koneksi. Nah, di koneksi ini nantinya akan menyambungkan web dengan database. Jadi nantinya file ini akan dipanggil di awal semua file gitu. Jadi di awal semua file tuh dia memanggil file koneksi ini. Selanjutnya kita beralih ke index.php. File index.php ini nantinya berfungsi untuk membaca dan menampilkan seluruh data buku dari database. Selain itu nantinya juga akan terdapat tombol edit, hapus, dan pesan. PHP include. Nah itu seperti yang saya jelaskan tadi, setiap di awal file ini kita memanggil file koneksi. Daftar titelnya bebas sih. Daftar buku. Ini default teman-teman. Astagfirullahaladzim. Label border. TR berbaris. Jadi TR itu untuk baris ya. TH untuk data. TH atau sel bukan. TH untuk sel. Penulis. Harga edan. Data MySQL query connection, select from buku, while rows-nya itu aku define B aja dah. MySQL fetch array aja. Fetch array data.
Oh, salah. TD judul, penulis, harga, kasih RP aja di awal di sini. RP jadi harga ya teman. Apa lagi yang kurang ya? Ref edit buku. Kurang ya. From pesan, edit buku, hapus buku. Oh, ini pesan. Dihapus. Klik return confirm. Nah, sudah untuk file index. Selanjutnya untuk membuat fitur create, kita ketikkan perintah di file tambah underscore buku php include koneksi .tip tambah buku baru, titelnya dengan tipe H2 ya. Form action tambah buku.php. Sebelum action kita kasih method post. Method post di dalam form nantinya terdapat paragraf. Jadi judul, paragraf judul, penulis, tahun terbit, no, nanti ini akan harga, karena kita itu manajemen transaksi dalam toko buku ya. Harga, judul dengan tipe teks, penulis pun teks, name, judul, penulis, require, harga, input tipe number, name harga. Sebelum name kita tambahkan step. Require, ini jangan dikasih input ya. Button,
ubah ke button nih. Soalnya punya saya itu pakai GitHub Copilot, jadi kode itu auto jadinya. Ada manfaat positifnya emang, tapi agak ribet kadang kalau kita tuh pemikirannya agak sama kayak AI-nya. Submit, button tipe submit. Next, setelah form, PHP membuka if server require method post, berisi judul, spot judul, penulis, harga, tampilkan dengan perintah echo buku berhasil ditambahkan. Have down. Selanjutnya kita beralih ke selanjutnya untuk membuat fitur update, kita akan menampilkan form yang mana akan dilakukan di file edit buku. Jadi untuk fitur update kita akan buat di sini. PHP include koneksi pada A2 edit buku, jadi enter. Kita buat form method post and action. Begini kita kasih kosong aja. GitHub Copilot emang
sekeren itu teman-teman. Judul dengan tipe teks, values PHP ekobuku, judul require, is harga, tak ubah di sininya saja. Dan ini default dari GitHub Copilot. And have done untuk fitur update. Sekarang kita ke fitur delete. Untuk di fitur delete, perintahnya akan kita buat di file hapus.php. Close dulu. Astagfirullah. Saya hapus dulu yang bagian ini. Ini soalnya default ya. Untuk hapus ini tidak ribet banget sebenarnya. Dimana memang VS Code saya itu dikoneksikan dengan GitHub Copilot, jadinya kayak gini. Tapi enak sih, enak tapi ribet. Ribetnya kalau ya pemikiran kita gak sejalan sama default AI-nya. Ber-ID get ID buku di database tuh pakai ID buku saya. MySQL query connection delete from ID header location kembali ke index.php setelah dihapus. Dah. Tak penutup. Sudah untuk fitur delete. Selanjutnya untuk menyimpan transaksi pemesanan, kita akan lakukan prosesnya itu di file form pesan dan file proses pesan.php. Nah, di bagian ini user nantinya dapat mengisi data pemesanan buku. Data user disimpan ke tabel user, lalu transaksi dicatat di tabel transaksi. Kita akan mulai di form pesan.php terlebih dahulu. Include, jangan sampai lupa, ini penting teman-teman. Form pemesanan. Form actionnya itu nanti proses pesan.php method post input tipe. Mau pakai input tipe ini langsung label soalnya. Input tipe, hidden name ID buku, values php echo get,
ID buku. Karena dia ini kan ID buku, yang mau kita ambil datanya tuh di ID buku. Oh alah, ini nggak ada, pantesan. Input tipe hidden name ID buku, valuesnya itu nanti data dari ID buku, nama pembeli, kita kasih input dengan tipe teks lah, ya kan, nama, name, require, situ email, jumlah pesanan lah, jumlah ini ubah ke input tipe juga. Betul, input tipe jumlah, number, name, jumlah, require, mau pakai input type tapi button tipe, submit values, sebenarnya agak apa sih, cuman kayak lebih enak pakai button sih. Ini yang kurang, tag HTML-nya, tag penutup HTML-nya. Setelah kita sudah membuat form pesannya, selanjutnya di proses pesan. Server require method, kayaknya enggak deh, enggak gini. Nama, email, sebelum ke ID buku, jumlah, tanggal, MySQL query, koneksi into user, nama, email, and values, nama dan email, ID user, variabel buku sama dengan select, ini koneksi page array,
MySQL fetch array, MySQL query koneksi, select from buku where ID buku, variable ID di buku, total, jumlah, transaksi, ada user, ID buku, tanggal, total, values, ID user, ID buku, ID total, dan tanggal. Besaran deh kayaknya, langsung aja teks lah, penting ada ekornya. Pesanan berhasil dibuat, gak perlu BR kan udah fine terakhir, tinggal kasih penutup. Dah. Nah, karena seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, fokusnya itu bukan membuat web secara tampilan, tapi secara fungsionalitas. Hanya sebagai prototipe dasar. Jadi untuk membuka situsnya itu ya jangan lupa kita mengaktifkan Apache dan MySQL. Pasti ini di exam control panel. Dengan database yang sudah dibuat dan dengan step web yang sudah dibuat tadi. Nah, dengan membuka situs localhost, nama projectnya. Nah, tampilannya seperti ini. Ini bisa dipercantik dengan CSS. Tambah buku. Apapun, kasih judul. Data berhasil ditambahkan. Nah, karena aku rasa kalau gak dikasih CSS itu kayak terlalu biasa gitu, jadi aku tambahin CSS cuman gak di record aja karena nanti akan makin lama. Kalau lebih seperti ini untuk kode CSS nya dasar aja sih, yang penting ada tampilannya gitu, biar gak polosan kayak tadi. Nah, ini nanti dipanggil di sini di bagian hit, dipanggilnya di sini, tapi tidak di semua file, hanya di index, di file edit ini, dan file form, karena sisanya itu kan di fitur, file untuk fiturnya gitu. Nah, hasilnya kayak gimana? Hasilnya kayak gini teman-teman. Nah, kan sebelumnya aku udah ngisi tuh, udah nambahin data. Jadi muncul di sini. Actionnya di mana? Di sini untuk pesan. Nah, tampilannya kayak gini cuman simple. Ini untuk fitur edit. Judul apapun itu. Hapus. Nanti datanya ini hapus. Ini untuk nambah, nge-add. Data berhasil ditambahkan. Kita lihat
di sini reload dulu. Nah, hore gitu. Dengan demikian, kita telah berhasil membangun aplikasi web dengan fitur Create, Read, Update, Delete sederhana yang terhubung dengan database MySQL. Nah, web ini mampu menambahkan, menampilkan, mengedit, dan menghapus data buku, serta mencatat pemesanan. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.